Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan media, Kapolsek Gelumbang, Kasih Umas beserta seluruh anggota. Siang hari ini saya akan menyampaikan rilis terkait kasus dugaan tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kejadian ini di wilayah Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, di mana korban atas nama Samidi bin Harisun. Untuk pelaku ada 3 orang atas nama RJ, inisial RJ, kemudian M dan AG. Dari 3 pelaku, 1 sudah berhasil kita tangkap dan kita amankan, dan saya apresiasi kepada Kapolsek beserta seluruh rekan-rekan dari anggota Polsek yang telah berhasil mengungkap dan menangkap pelaku. Yang unik dari sini, kejadian di Gelumbang, namun pelaku berdasarkan hasil olah TKP dan keterangan-keterangan saksi, maka pelaku terdeteksi dan berada di lokasi di Bekasi. Kemudian selanjutnya, motif dari pelaku ini adalah karena dendam pribadi serta ingin menguasai kendaraan milik korban. Beberapa barang bukti yang berhasil diamankan, di mana 1 buah palu besi, 1 buah tali tambang berukuran 20 cm, kemudian 1 buah balok kayu, kemudian 1 unit handphone, dan 1 unit mobil jenis dump truck berwarna hijau dengan nopol BG 8277UH. Kronologi kejadian, di mana pada hari Selasa tanggal 15 Oktober pukul 10 bertempat di dapur dalam rumah korban yang berada di Desa Payabakal, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim. Diduga telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, mobil yang biasa dikendarai korban telah hilang. Diduga diambil oleh pelaku, yaitu berupa 1 unit mobil dump truck Hino tahun 2010. Selanjutnya, dapat kami jelaskan, pelaku ini masuk ke rumah korban setelah sholat subuh. Jadi ada 3 orang, kemudian setelah dibukakan pintu dari depan, saat korban hendak menyiapkan minum atau makan, kemudian pelaku ini mengikuti korban di dalam, tepatnya di posisi di tengah ruang rumah. Pelaku memukul pundak korban, kemudian setelah korban terjatuh, kemudian diikat. Setelah itu dipukul pakai palu besi sebanyak 15 kali. Setelah itu ditutup pakai kain, dan setelah itu 1 unit mobil dump truck dibawa kabur oleh para pelaku. Untuk kronologis penangkapan, berawal dari laporan tersebut, kemudian Kapolsek Gelumbang beserta personil reskrim melakukan cek dan olah TKP serta melakukan investigasi, ya. Dan setelah melakukan cek dan olah TKP tersebut, mengumpulkan bukti-bukti dan petunjuk lainnya, dan mendapatkan keterangan dari saksi yang mengarah ke pelaku atas nama inisial RJ. Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024, Kapolsek Gelumbang memerintahkan Kanit Reskrim dan tim Puma Polsek Gelumbang untuk melakukan penyelidikan terhadap keberadaan pelaku tersebut. Dan petunjuk yang didapatkan kemudian mengetahui keberadaan pelaku yang berada di Bekasi. Selanjutnya melakukan koordinasi dengan Jatanras Polres Metro Bekasi untuk menangkap pelaku. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober sekira pukul 10, pelaku berhasil diamankan di wilayah Bekasi. Jadi pada saat
dilaporkan tanggal 15, kemudian 4 hari setelah itu tanggal 19 pelaku dapat kita amankan dan kita tangkap. Kemudian pasal yang disangkakan pasal 338, 340 dan 365 ayat 3. Jadi barang siapa dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dan atau barang siapa merampas nyawa orang lain dan atau pencurian dengan kekerasan. Untuk pasal yang disangkakan ini pelaku dapat dikenakan sanksi hukuman mati ataupun penjara seumur hidup selama 20 tahun, maksimal 20 tahun. Kemudian rencana tindak lanjut, kami telah melaksanakan menetapkan saudara RJ sebagai tersangka, kemudian membuat rangkaian penyelidikan terhadap 2 pelaku yang masih DPO. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait rilis dugaan tindak pidana pembunuhan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media ada yang bertanya kah? Kang, itu kan pelaku kan diduga tiga orang ya Bang ya. Nah, sejauh ini apakah sudah diketahui peran dari masing-masing pelaku? Terus yang kedua, tadi kan motifnya itu dendam pribadi. Nah, itu dendamnya seperti apa dan penyebabnya itu seperti apa sehingga pelaku nekat melakukan perbuatan tersebut? Dengan izin yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolres Muara ini. Ini palunya ya. Bapak Kasimus dan rekan-rekan media sekalian. Jadi menjawab pertanyaan tadi, untuk saudara RJ ini adalah otak utama. Dia terlibat dari awal sampai meninggalnya korban. Untuk yang masih bencana ini, mereka terlibat dalam bagian pemukulan yang akhirnya menyebabkan kematian. Tetapi yang melaksanakan pemukulan awal, yang mengikat, yang memutar adalah tersangka utama adalah RJ. Untuk ini tadi Bang, motif dendamnya Bang? Oh iya. Jadi memang saudara RJ ini kita ketahui bahwa dia sudah beberapa kali bermasalah. Dan korban ini sering melaporkan perbuatan daripada Yatin kepada keluarganya sehingga dendam kepada saudara Yatin gitu. Izin Pak Kapolsek, apakah antara korban dan tersangka ini kenal atau gimana? Jadi antara korban dan tersangka kenal karena sebelumnya sama-sama bekerja di perusahaan yang sama. Cukup ya? Betul, sebagai supir. Cukup? Baru. Nggak kasihan kamu sama korban itu, kan kamu kenal. Hah? Kamu ingat juga punya keluarga, punya anak. Udah berkeluarga kan? Sudah. Kan kasihan itu. Ya, kamu nggak menyesal? Menyesal. Munculnya itu Bang seperti apa Bang? Munculnya Kenapa tiba-tiba punya ide kamu mengambil mobil itu? Karena dendam atau seperti apa kamu? Ya karena tergabung sama temen yang suka ngambil mobil. Memang niat kamu membunuhnya apa? Sebenarnya apa itu? Niat kamu membunuh atau cuma merampok saja? Merampok saja. Tapi kenapa kamu pukul? Ini kan bisa fatal itu. Iya, karena nggak tahu. Terus kayu itu dapat dari mana? Dari nemu di rumahnya Pak. Di rumah itu? Bukan kamu bawa dari luar? Bukan Pak. Palu itu? Di situ juga. Situ juga? Ya. Di bagian mana kamu kok bisa ketemu? Kalau palu yang nemuin temen itu Pak. Di belakang atau di depan? Atau di luar? Katanya di bawah bangku. Di bawah bangku? Itu jasadnya kan ditutupi dengan sejadah kan? Iya. Kamu tutup pakai apa? Kain Kain baju. Sejadah. Terus sejadah juga? Dapat dari situ? Dapat dari situ. Bukan kamu bawa dari rumah? Itu sudah membunuh kan lari ke Bekasi itu. Itu tempat siapa? Tempat siapa kamu lari? Di Bekasi itu? Tempat saudara? Kawan. Kawan? Kawan kamu tahu kamu melakukan pencurian ini? Tidak tahu.
Dah cukup ya.